sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya. Ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. 2 kali cium tangannya supaya barokah. Dalam Islam nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ustadz Abdul Qadir Yazid Jawas. Seharusnya kalau mengikuti namanya, Jawas itu yang selalu mengatakan jaiz ya, alias boleh, jawazun. Jadi selalu membolehkan, tapi ini kok dikit-dikit tidak boleh gitu. Dan dikit-dikit bawa-bawa agama, mencium tangan dilarang dalam Islam, dilarang dalam agama. Sekarang mari kita buktikan apakah ucapan Pak Yazid Jawas ini benar atau justru dia sedang menentang hadis-hadis Nabi, sedang menentang perilaku para sahabat, sedang menentang ucapan para ulama. Saya akan biasakan kalau baca kitab itu tertib ya, biar orang yang mau membaca kitab juga harus seperti itu ya. Setidaknya kita ini ihtiram kepada ulama, plus anggaplah ini sebuah kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Battalin, ini dalam kitab Fathul Bari ya, yang di karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata Ibnu Battal, al-akhdu bil yadi, mengambil tangan, huwa mubalaghatul musafahati wa dzalika mustahabbun indal ulama'i. Huwa, mengambil tangan itu, mubalaghatun, adalah mubalaghah atau puncak ya. Tapi ini jangan dibaca tanwin ya, karena dia mudhof ya. Mubalaghatul musafahati adalah puncak dari salaman, atau salaman paling erat, paling mentok itu adalah tangannya itu diambil, bukan hanya disentuhkan. Jadi kalau misalnya orangnya berdiri, tangannya di bawah, terus tangan kamu sentuhkan ke bawah, enggak, tapi kamu tarik. Nah, itu namanya puncak kesempurnaan bersalaman begitu. Wadzalika, dan salaman begitu mustahabun, adalah berhukum sunnah atau disunahkan ya. Apa yang disunahkan? Ya dzalika itu ya, indal ulama'i, menurut para ulama. Kemudian wa innama, dan hanya saja ya. Jadi kalau innama ini adalah hanya ya. Dan hanya ikhtalafu, ulama itu berbeda-beda pendapat fi takbilil yadi, di dalam hukum mencium tangan. Perhatikan, di sini ada perbedaan pendapat, tetapi apakah lalu Pak Jawas ini benar? Perhatikan, saya baca utuh ya. Fa'angkarohu, maka mengingkari kepada takbilul yad itu Malikun, Imam Malik. Wa angkaroh, dan mengingkari juga yaitu Imam Malik ya. Ini satu yang disebut Imam Malik. Ma, kepada hadis ya, atau asar ruwiya, yang diceritakan hadis atau asar itu fihi, di dalam tentang mencium tangan. Jadi di sini Imam Malik menolak hukum cium tangan itu ya, menolak bahwa mencium tangan itu sunnah. Kata Imam Malik bukan begitu ya, dan riwayat-riwayatnya ditolak oleh Imam Malik. Tapi ada penjelasannya di sini ya, biar kita terbiasa memahami ulama dari ulama, bukan kita menalar-nalar gitu. Wa ajazahu, wa ajaza, dan membolehkan hu, kepada mencium tangan itu, akhoruna, ulama-ulama yang lain, wahtaju, dan ulama-ulama yang lain tersebut yaitu akhurun ya, berhujjah atau berdalil, bima, dengan hadis ya, ruwiyah, yang diceritakan an Umar, dari Sayyidina Umar ya. Jadi ada namanya hadis marfu, berarti dinisbatkan kepada Nabi. Itu hadis namanya. Kalau tidak sampai kepada Nabi tapi mentok di sahabat, itu namanya hadis juga, hadis mauquf, berhenti di sahabat. Berarti ini dinisbatkan kepada Sayyidina Umar ya. Ruwiyah, yang diceritakan an Umar, dari Sayyidina Umar, annahum, bahwasanya umat Islam ya, umat lamma roja'u, ketika mereka pulang ya, kembali minal ghazwi, dari peperangan ya. Al-ghazwun itu perang ya. Haitsu, sekiranya farru, mereka lari ya, atau kabur lah dari perang itu. Jadi mereka nggak ikut perang. Qalu, mereka berkata, nahnu, kami ini al-farraruna, adalah orang-orang yang lari dari perang.
Faqala, maka Sayyidina Umar berkata, bal antum al-akaruna. Oh tidak, bahkan kalian ini adalah orang-orang yang memilih untuk kembali ke markas atau kembali kepada kelompok kalian. Faqala, maka Sayyidina Umar menjawab, bal antum al-akaruna. Oh enggak, bahkan kalian al-akar. Al-akar itu adalah orang yang kembali ke kelompoknya. Saya fi'atul mu'minina, adalah kelompoknya orang-orang mukmin. Ya, jadi Sayyidina Umar itu tidak menyalahkan mereka, memberi tasliyah gitu ya, memberikan hiburan. Oh kalian bukan kabur, kalian hanya kembali bergabung dengan kelompoknya, yaitu kelompok orang mukmin toh. Kemudian qala, maka Sayyidina Umar melanjutkan ceritanya, faqabbalna, mereka itu lalu mengatakan bahwa kami mencium yadahu, tangannya Sayyidina Umar. Qala, kemudian Sayyidina Umar berkata, wa qabbala Abu Lubabah, dan Abu Lubabah mencium ya, wa Ka'bin, dan juga Ka'ab ibni Malik, wa sahibahu, dan kedua temannya, yadan Nabi, tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari jalur Sayyidina Umar juga ya, bahwasanya Abu Lubabah, Ka'ab bin Malik, dan juga dua temannya itu mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina, ketika tabah, menerima taubatnya Allah alaihim, kepada mereka ya. Kemudian wa dzakarahu al-Abhari, dan riwayat-riwayat itu telah menyebut kepadanya siapa itu al-Abhari, yaitu Imam Abhari. Jadi ini Ibnu Hajar menceritakan bagaimana dalil-dalil orang mencium tangan. Kemudian dari pertama mulai Ibnu Battal, kemudian di sini menjelaskan hadis dari jalur Ibnu Sayyidina Umar, kemudian dijelaskan bahwa hadis itu juga dirilis atau disebutkan oleh Imam Al-Abhari. Wa qabbala Abu Ubaidah ya, dan telah mencium Abu Ubaidah yada Umar, tangannya Sayyidina Umar hina qodima, ketika Sayyidina Umar datang ya. Jadi di satu tempat di Syam kalau tidak salah ya, Sayyidina Umar itu datang menemui Abu Ubaidah, lalu Abu Ubaidah mencium tangannya ya, yang tentu saja salaman ya, tidak mungkin tangannya dicium kalau nggak salaman toh. Kemudian wa qabbalah, dan juga mencium Zaid bin Sabit ya, yada Ibni Abbasin, kepada tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum semuanya, semoga Allah meridhai mereka. Hina, ketika akhodah, mengambil Ibnu Abbas itu birikabihi ya, ketika Ibnu Abbas mengambil kendaraannya ya, mengambil kudanya atau mengambil untanya ya. Ini ceritanya semua ya. Jadi ini perilaku sahabat saling mencium, apalagi tangan Nabi ya. Tangan sesama sahabat aja saling mencium. Tangan Sayyidina Umar dicium oleh tangan Ubaidah, terus ini tangannya Ibnu Abbas juga dicium oleh Zaid bin Sabit ya. Kemudian di situ qala al-Abhari, lalu berkata pula Imam Al-Abhari, innama, sesungguhnya karroha, memakruhkan, atau kalau karroha berarti menghukumi makruh. Kalau karoha atau kariha tidak suka, atau mengingkari ya tidak suka lah. Tidak suka kepada mencium tangan itu Malikun, Imam Malik, idza kanat, apabila ada mencium itu ya, ala wajhi takabburi wa ta'adzumi, yaitu dalam bentuk atau dalam format karena bertakabur atau menyombongkan diri. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi kata Imam Malik, mencium tangan yang tidak boleh adalah kalau yang dicium itu sombong. Jadi dia memang ingin semua orang mencium tangannya biar dia itu menyombongkan diri dan membangga-banggakan diri. Itu tidak boleh. Ya, begitu ya. Jadi ada alasannya di mana tidak bolehnya, di mana hukum asalnya boleh. Ya, mencium tangan ulama. Nanti ada kesimpulannya di bawah. Kita lanjutkan dulu. Wa amma idza kanat, wa amma adapun idza, apabila kanat ada itu al-qublah ya. Jadi kenapa pakai kanat? Karena al-qublah itu mencium ya. Ala wajhil kurbah,
yaitu atas nama al-qurba. Al-qurba itu at-taqarrub ya. Jadi ibadah kepada Allah sebetulnya. Ilallahi kepada Allah. Jadi al-qurba itu adalah kita bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat hal yang baik. Karena ini hukumnya sudah sunnah, berarti kalau kita lakukan itu namanya sudah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang baik ya. Kemudian ilallahi lidinihi ya, karena agamanya ya. Jadi mencium orang itu bukan karena dia sombong atau karena apa, tapi karena kekuatan agamanya. Artinya orang soleh, kezuhudannya, atau bahkan kalau Nabi ya derajatnya, apalagi sahabat Nabi Sayyidina Umar dan sebagainya, kita mencium tangan mereka karena kemuliaan mereka dalam agama ya. Atas nama kita beribadah kepada Allah, melaksanakan salah satu sunnahnya, salah satu anjurannya, atau salah satu ajarannya, yaitu istihbabu mencium tangan ya. Kemudian kelanjutannya di situ auli ilmihi, atau karena kealimannya ya. Kalau tadi lidinihi itu karena kekuatan ibadahnya, karena dia sangat waro ya, berkaitan dengan agama ya. Auli ilmihi, atau karena keilmuannya dia alim. Auli syarafihi, atau karena kemuliaannya ya. Jadi memang orang-orang yang mulia secara syariat ya, bukan mulia karena banyak duit dan sebagainya. Fa inna dzalika jaizun, maka itu menurut Imam Malik adalah boleh. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini Al-Abhari sedang berbicara tentang apa yang dimaksud tidak boleh menurut Imam Malik ya. Yaitu kalau untuk kesombongan atau untuk bangga-banggaan. Kalau untuk menghormati keagamaan atau menghormati karena prestasi keagamaannya ya, ahli ibadah lah ya, kesolehannya atau keilmuannya, atau memang dia orang yang mulia, maka boleh. Qala Ibnu Battalin ya. Berkata lagi Ibnu Battal, wa dzakara at-Tirmidzi, dan telah menyebut Imam at-Tirmidzi min hadisi Sofwan, dari hadis Sofwan bin Asal ya. Mungkin saya salah-salah menyebut nama ya. Anna Yahudiyaini, bahwasanya dua orang Yahudi, ataya datang kedua orang itu an-nabiyya kepada Nabi sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat alaihi kepada Nabi wasallama, dan memberikan keselamatan. Fasa'ala, maka kedua Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antis'i ayatin, tentang 9 ayat. Jadi dalam kitab Taurat itu kan ada 9 ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, kalau 9 perintah, itulah 9 ayat bahasanya ya. Nah, orang Yahudi ini ingin mengcompare, ingin ngetes bener nggak Nabi ini Nabi Allah gitu. Kalau ini Nabi Allah mesti faham kan begitu. Nah, jadi dia datang membawa pertanyaan itu ya. Al-hadis itu adalah hadis, ini disingkat sampai di situ aja ya. Padahal kelanjutannya ya seperti itu. Lalu mereka itu mengakui kalau Nabi itu ya Nabi karena tahu bisa menjawab semua. Maka di sini dijelaskan wa fi akhirih, dan di dalam hadis itu faqabbala, maka kedua orang Yahudi itu mencium yadahu, kepada tangan Nabi, wa rijlahu, bahkan bukan hanya tangannya Pak, kakinya dicium. Apakah hanya itu yang peristiwa mencium kaki dalam Islam? Oh enggak, nanti kita bahas di bawah. Sahabat pun ada yang juga mencium kaki, jangankan cuma tangan, kaki aja dicium ya. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata atau berkomentar ya, hasanun sahihun, ai huwa, atau hadal hadisu, hadis ini hasanun adalah hasan, sahihun dan sahih. Qultu, baru saya berkata, berarti ini pandangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Hafidz ya. Tadi kan dari At-Tirmidzi. Bagaimana pendapat Ibnu Hajar? Hadisu Ibni Umar, hadis Ibnu Umar, akhrajahu, telah mengeluarkan kepada hadis itu Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, fil adabi al-mufradi, di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ya. Wa Abu Dawud, dan juga mengeluarkan kepada hadis itu Abu Daud. Kemudian wa hadisu Abi Lubabah, sementara hadisnya Abi Lubabah akhrajahu Al-Baihaqi, telah dirilis atau dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi fi Ad-Dalail, dalam kitabnya Ad-Dalail, Dalailun Nubuwah ya. Wa Ibnul Mukri, dan juga telah ditulis atau ditahrij oleh Ibnul Mukri. Kemudian wa hadisu Ka'bin, sedangkan hadis Ka'ab, wa sahibaihi ya, ini kan bicara tentang hadis-hadis di atas itu ya. Dan juga kedua temannya itu ya, Ka'ab dan juga Abu Lubabah ya, Ka'ab bin Malik dan dua temannya itu ya.
Yang mencium tangannya siapa itu? Ya, tangan Nabi ya. Di situ kemudian siapa yang mengeluarkan ya? Akhrajahu telah mengeluarkan hadis itu Ibnul Mukri juga. Wa hadisu Abi Ubaidah, sementara hadisnya Abu Ubaidah yang mencium tangannya Sayyidina Umar ya, akhrajahu Sufyanah, yaitu dirilis oleh Imam Sufyan fi jami'ihi, dalam kitabnya, kitab Al-Jami'-nya Imam Sufyan. Wa hadisu Ibni Abbasin, sedangkan hadis tentang Ibnu Abbas berarti yang dicium tangannya itu ya, akhrajahu At-Tabari, telah dirilis oleh Imam At-Tabari, Wabnul Mukri, dan juga oleh Imam Ibnul Mukri. Wa hadisu Sofwana, dan hadis Sofwan akhrajahu telah dikeluarkan juga, kan ada di atas itu Sofwan nama-nama orangnya itu ya, telah dikeluarkan Aidon juga An-Nasai, Imam An-Nasai, Wabnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah. Wa sahhahahu, dan menghukuminya sebagai sahih siapa itu? Al-Hakimu, Imam Al-Hakim, kepada hadis tersebut. Waqad jamaah, dan telah mengumpulkan Al-Hafidh, yaitu Imam Al-Hafidh ya, itu Al-Hafidh itu gelar ya, Abu Bakar, yaitu Abu Bakar bin Al-Mukri ya. Juz'an ya, Abu Bakar Al-Hafidh Al-Mukri telah mengumpulkan satu juz ya, fi takbilil yadi, di dalam tentang mencium tangan ya. Sami'nahu, sebagaimana kami dengar ya. Artinya ya kami baca, kami dengar bahwa Imam Ibnu Mukri itu sudah mengumpulkan satu bab khusus membahas tentang mencium tangan. Aurada, lalu Imam Ibnu Mukri itu merilis ya, fihi, di dalam bab khusus takbilul yad itu atau juz ya, ahadisah, banyak sekali hadis, kasirotan yang banyak, ahadisah, hadis-hadis, kasirotan yang banyak, wa atharon ya. Kalau atharon itu berarti dan banyak-banyak athar ya. Kemudian famin jayyidaha, maka dari yang bagus atau dari yang sebaik-baiknya, apa yang dinukil atau apa yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Mukri itu ya, hadisuz Zari, yaitu hadis riwayat Zari Al-Abdi. Zari Al-Abdi ini, Zari bin Amir Al-Abdi itu sahabat Nabi ya. Wa kana fi wafdi Abdul Qaisi, dan dia itu adalah termasuk utusan ya, yang diutus oleh Abdul Qais. Jadi wafdun itu rombongan atau delegasi khusus untuk menemui ya. Jadi dia atau siapa itu, Zari ini diutus oleh Abil Qais ya, atau menjadi rombongan dari utusan Abil Qais untuk menjumpai Nabi. Qala, maka dia berkata, faja'alna natabadaru, maka kami menjadikan diri kami itu bersegera ya, bersegera min rawahilina. Rawahil itu rihlatun, bukan rihlatun ya, rohilatun, dari kata rohilah. Rohilah itu unta ya, atau kendaraan lah. Maka kami bergegas turun dari kendaraan kami. Fanuqabbilu, maka kemudian kami mencium yadan Nabi, tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warijlahu, dan bahkan kami juga mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Daud. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Imam Bukhari yang lain, yaitu Al-Adabul Mufrad ya. Kemudian wa min hadisi Mazidah Al-Isri, dan juga dari hadisnya Mazidah Al-Isri, mithluhu, sama dengan seperti itu ya. Wa min hadisi Usama, dan juga dari hadis jalur Usama bin Syarikin, Usama bin Syarik, qala, berkata Usama itu, kumna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berdiri menuju Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna yadahu, maka kemudian kami mencium tangannya. Wasanaduhu, dan sanad hadis ini qawiyun, adalah kuat. Jadi ini dinilai sanadnya kuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa min hadisi Jabir, dan juga hadis dari riwayat Jabir, anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar, qoma, berdiri Sayyidina Umar itu, ilan Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbala yadahu, mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadisi Buraidah ya, atau Baridah ya, bebas kau baca apa ya. Dan dari hadisnya Baridah atau Buraidah, fi qissati al-A'rabi,
tentang ceritanya seorang Arab wasyajarati dan pohon ya, tentang kisah orang A'rabi ya dengan sebuah pohon. Qala, maka berkata ya, yang berkata itu adalah Buraidah ini ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzanli, izinkanlah aku an uqabbilah, untuk mencium ra'saka. Apa ya bahasa halusnya? Ya, kepala Anda, warijlaika, dan dua kaki Anda. Fa'adzina, maka Rasul memberi izin ya, lahu kepadanya. Jadi bahkan mencium kepala, mencium apa itu, dua kaki ya, Nabi mengizinkan itu. Kemudian lanjut, wa akhraja, dan telah mengeluarkan ya, atau menulis ya, merilis Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi Al-Adabil Mufrad, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, min riwayati Abdurrahman, dari jalur riwayat Abdurrahman bin Razin ya, Abdurrahman bin Razin, qala, berkata Abdurrahman bin Razin, akhrajalana, mengeluarkan atau menunjukkan ya, mengeluarkan lana kepada kami, Salamatu bin Al-Aqwa. Ini nama sahabat perang ya, sahabat prajurit Nabi. Salamah bin Al-Aqwa ya, kafan, telapak tangan ya, sebuah telapak tangan atau telapak tangan beliau ya. Jadi bin Razin ini bercerita bahwa Salamah bin Al-Aqwa mengeluarkan telapak tangan kepada kami atau menunjukkan telapak tangannya kepada kami. Lahu dohmatun, di mana telapak tangan itu memiliki dohmah. Dohmah itu kapalan ya, atau keras lah ya. Tangannya kapalan lah gitu ya. Ka'annaha kaffu ba'irin, seperti ya, seolah-olah tangan itu atau telapak tangan itu seperti telapak kakinya unta ya. Jadi betul-betul apa namanya ya, ya namanya perang, megang pedang terus kan ya. Kemudian fakumna, maka kami langsung berdiri, ilaiha, kepadanya. Faqabbalnaha, maka kami lalu mencium telapak tangan itu ya. Kapalannya itu ya yang dicium ya, yang telapak tangan berkapal itu dicium ya. Jadi bukan kepada orangnya ini, karena orangnya itu laki-laki ya, bukan perempuan ya. Ya buktinya laki-laki itu ada akhroja ya, fiilnya kan akhroja, mengeluarkan kepada kami, salama ya. Kadang ada laki-laki namanya seperti perempuan, seperti Tolha, termasuk juga Salamah ya. Kemudian wa an Sabitin, dan juga dari riwayat Sabit, annahu, bahwasanya Sabit itu qabbalah, mencium yada Anasin ya, tangannya Sayyidina Anas bin Malik. Wa akhraja, dan juga mengeluarkan Imam Bukhari aidon juga ya. Ini kan masih tentang Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad ya. Anna Aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali qabbala, mencium yadal Abbasi, tangannya Al-Abbas ya, tangannya Sayyidina Abbas ya. Warijlahu, dan juga kakinya ya. Luar biasa ya, bukan cuma tangannya tetapi juga kakinya. Ini antar sahabat ya, bukan kepada Nabi, bahkan kepada sahabat bahkan. Wa akhrajahu, dan juga mengeluarkan kepada hadis itu Ibnu Al-Mukri ya, Ibnu Al-Mukri seperti yang sering disebut di atas itu. Wa akhraja, dan juga mengeluarkan min tariqi Abi Malik, dari jalur Abi Malik Al-Asja'i ya, Al-Asja'i, qala, berkata Abu Malik Al-Asja'i, qultu libni Abi Aufa, saya berkata kepada Ibnu Abi Aufa, itu nama orang ya, Ibnu Abi Aufa itu nama sahabat Nabi yang ikut berbaiat kepada Nabi ya, berarti sahabat senior ini. Apa ucapannya? Nawilni yadakah, ulurkan tanganmu wahai Ibnu Abi Aufa kepadaku ya. Tangan yang mana ya? Allati baya'ta biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan tangan itu engkau berbaiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berbaiat kepada Nabi ya. Kemudian fanawalaniha, maka Ibnu Abi Aufa itu menjulurkan kepada saya tangannya ya. Nah, begitu ya cara pengertiannya. Faqabbaltuha, maka saya lalu menciumnya. Jadi ya karena mungkin ya siapa itu Al-Asja'i ini tidak apa namanya ya,
tidak sempat berbaiat dengan Rasulullah dulu ya, atau tidak termasuk kepada sahabat yang berbaiat pada waktu itu, maka beliau bertemu dengan sahabat Nabi yang lain yang sempat berbaiat dan ingin mencium tangannya. Di mana tanganmu yang pernah kau gunakan untuk berbaiat kepada Rasulullah? Ini mau saya cium. Itu sahabat juga seperti itu ya dari zaman dulu ya. Orang-orang Salafi Wahabi ini kadang-kadang aneh. Begini-begini dianggap kurofat apalah dan sebagainya ya. Padahal ini dijelaskan oleh ulama sebegitu detailnya. Nah, ini penutupnya. Qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, takbilu yadir rojuli, mencium kepada tangannya laki-laki, lizuhdihi, karena kezuhudannya, artinya karena waro, zuhud, tidak hubud dunya, artinya karena kualitas keimanan lah ya. Wasolahihi, dan juga kesalihannya ya, dia juga soleh ya, orang soleh. Au ilmihi, atau karena keilmuannya. Au syarafihi, atau karena kemuliaannya. Au siyanatihi, atau karena kewaroannya. Jadi sona itu menjaga ya. Ya, siyana itu masdarnya, maksudnya adalah dia sangat menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang terlarang ya. Au nahwi dzalika, atau hal serupa itu ya. Ya, kealiman, kewaroan, dan prestasi-prestasi atau nilai-nilai baik dalam keagamaan gitu ya. Minal umuri, nah dipertegas ini, berupa urusan-urusan ad-diniyati, yang bersifat keagamaan. La yukrohu, tidak berhukum makruh ya. Begitu ya. Bal, bahkan yustahabbu, berstatus disunnahkan atau mustahab. Fa in kana lighinahu, kecuali apabila karena kekayaannya, au syaukatihi, atau ya ini sudah bicara derajat secara duniawi ya, atau karena popularitas atau kemewahan atau apa ya, au jahihi, atau pangkatnya, entah artis entah apalah ya, dimana kemuliaannya ini enggak berkaitan dengan asyaruf ad-diniyah ya, kemuliaan secara agama ya. Inda ahli dunya, itu ya, inda ini maksudnya tentang orang pecinta dunia. Jadi kalau pandangan-pandangan mulia itu menurut pecinta dunia ya, pengagum-pengagum urusan duniawi ya, kaya mesti orang mengagumi orang kaya kan karena kita cinta dunia, atau artis populer atau apa ya. Kalau seperti itu, fa makruhun, maka makruh ya. Kalau itu makruh syadidul karohati ya, yang sangat dimakruhkan ya. Kemudian waqala Abu Sa'id Al-Mutawalli, dan berkata Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli, Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli ini adalah ashabnya Syafi'i ya. La yajuzu, tidak boleh. Kalau kita baca langsung di kitabnya Imam Nawawi, justru di situ Imam Nawawi menjelaskan termasuk juga mencium kaki. Coba kita tampilkan. Ini tulisannya Imam Nawawi. Ar-rabi'atu, yang keempat, yustahabbu, disunnahkan, takbilu yadir rojuli, mencium tangannya seorang laki-laki, as-solihi, yang soleh, waz-zahidi, dan juga yang zahid, wal alimi, dan juga orang alim, wa nahwihim, dan sejenisnya, min ahlil akhirah, yaitu orang-orang ahli akhirat, artinya ahli takwa. Wa amma takbilu yadihi, adapun mencium tangan laki-laki, linahu, karena kekayaannya, wa dunyahu, dan juga karena dunianya, wa syaukatihi, atau karena kekuasaannya ya, syauka itu power ya, ya orang berkuasa lah, wa wijahatihi, atau karena kedikjayaannya ya. Ya ini bisa diartikan orang-orang terkenal, orang-orang punya kekuasaan ya di mata orang pecinta dunia ya, bidunya ya, pecinta dunia berurusan dengan dunia ya. Wa nahwi dzalika, dan sejenisnya itu ya. Jadi ya kamu paham sendirilah mana yang orang agung menurut persepsi orang pecinta dunia, mana yang agung persepsi pecinta akhirat, begitu kira-kira ya. Fa makruhun, maka itu adalah makruh syadidul karohati, yang sangat dimakruhkan, yang syadid ya, syadid itu tinggi sekali nilainya, al karohati, kemakruhannya. Wa qala al-Mutawalli, Abu Sa'id ya, dan berkata Abu Sa'id al-Mutawalli, la yajuzu, malah tidak boleh. Fa asyara, maka memberikan isyarat atau memberikan petunjuk, siapa itu Abu Sa'id al-Mutawalli itu, ila tahrimihi, kepada keharamannya. Justru ucapan tidak boleh atau ketetapan tidak boleh itu maksudnya adalah haram.
Wa takbilu ra'sihi, ini yang penting. Sedangkan mencium kakinya laki-laki, kepalanya dulu ya. Wa rijlihi, dan juga kakinya, kayadihi, sama saja dengan mencium tangannya seperti yang dijelaskan di atas itu. Jadi kalau karena kemuliaan secara akhirat, halul akhirah, maka sunnah. Kalau karena kemuliaan atau apapun pencapaian di mana itu ada dalam perspektif duniawi, kaya, terkenal atau apa, maka itu makruh dengan makruh yang sangat syadid. Bahkan kata al-mutawalli itu hukumnya tidak boleh alias haram. Wa amma takbilu khaddi walidihi, adapun mencium pipi anaknya as-shaghiri yang masih kecil, wa waladi qaribihi, atau mencium pipi anak temennya, anak keluarganya ya, mungkin ponaan ya, mencium anak sendiri atau mencium ponaan anaknya saudara, atau mencium anaknya paman, berarti mencium sepupu, tapi yang masih kecil ini ya. Wa sadiqihi, ya, atau mencium anaknya teman, wa ghairihi, dan mencium anaknya siapapun gitu ya. Min sigharil atfali, dari bayi-bayi atau anak-anak yang masih kecil ya. Az-zakari, yang laki-laki ya. Wal unsa, juga yang perempuan. Ala sabili asy-syafaqati, di mana itu dengan cara atau atas nama karena kamu menyayangi ya. Syafaqah itu memberikan kasih sayang, warahmah, dan menyayangi ya. Walutfi, dan bertingkah laku lemah lembut ya. Fasunnatun, maka itu adalah sunnah. Wa mat takbilu bisyahwati, kalaupun mencium dengan syahwat, wah kacau ini, pedofil ya. Faharamun, maka haram. Sawaun kana fi waladihi, sawaun, sama saja, tetap haram, karena ada mencium itu fi waladihi, adalah kepada anaknya sendiri. Jadi kalau mencium kepada anak sendiri pun kalau timbul syahwat haram. Au fi ghairihi, atau mencium anak orang lain, apalagi mencium ibunya. Balin nadru, bahkan melihat saja bisyahwati itu juga haramun ya. Jadi kalau melihat dengan syahwat itu juga haram ya. Jadi melihat apapun, kamu melihat muhrim, tidak muhrim, kalau bersyahwat sama-sama haram. Bersyahwatnya itu yang membuat haram, karena orang boleh melihat, memegang atau melakukan apapun dengan syahwat itu hanya dengan istrinya. Kalau dengan tiang listrik kamu bersyahwat, haram. Dengan kamu melihat kerbau, melihat babi, melihat laler kawin, kucing kawin, lalu kamu bersyahwat, maka melihatnya itu kamu menjadi haram ya. Allahumma hadina hadza sabil. Ya, ini konten panjang tapi bagus ya. Setidaknya ini akan menjadi dokumentasi, bisa dibaca, bisa diperhatikan kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.